Nah, buat kalian semua mungkin yang pada kayaknya penasaran karena apa sih yang banyak orang lakuin di rumah gitu kan tanpa benar-benar yang kayak nothing to do, dan juga mungkin banyak yang benar-benar sampai bingung kayak seriesnya udah habis, terus nonton YouTube juga ibaratnya udah seharian, terus baca buku juga udah bosan. Nah, dengan adanya corona ini, mungkin buat kalian semua mungkin yang memang benar-benar yang kemarin sebelum ada corona ini nggak spend waktu buat me time banget, gue punya tips dan tricks buat kalian semua. Karena gue kan ibaratnya kalau di rumah itu biasa ngulik dan juga biasa kayak denger podcast, terus ibaratnya denger materi lagu teman-teman. Nah, gue itu kalau misalnya sambil denger podcast, gue biasa itu namanya ngemil. Nah, gue kalau misalnya sebelum corona yang lagi melanda ini, gue bisa kalau sambil ngemil itu biasa gue langsung via order aja gitu kan, biasa di ojek online apa yang namanya sistem express gitu loh, buat spend waktu lagi biar waktu gue kemakan lagi tambah sehari, gue kayaknya langsung masak aja deh. Nah, sekarang gue mau share buat kalian semua mungkin doyan makan ngemil juga seperti gue. Kayaknya gue mau lagi nge-share ini gimana caranya gue masak cemilan gue untuk hari ini sebelum gue ngulik lagu, dan hari ini gue harusnya dengerin podcast teman. Nah, dan tentunya di kali ini gue akan masak sandwich yang benar-benar sederhana. Pertama-tama gue panasin kompornya dulu nih. Nah, setelah nanti apinya setengah, oh iya, by the way buat kalian semua, kita sambil masak nanti gue akan bacain Q&A di Instagram nanti buat teman-teman semua yang gue akan bakal bacain dan juga langsung jawab juga hari ini sambil nunggu panci apa sih sebutannya, teflon ya, teflon atau panci apa ya, nggak tahu juga deh, pokoknya itu aja ya. Nah, yang pertama-tama yang gue harus lakuin adalah gue akan manasin rotinya dulu. Nah, gue di sini punya roti, terus gue punya keju, punya beef juga, terus gue mayones juga, terus ada selada sama ada tomat. Nah, setelah pancinya panas, kita masukin dulu nih. Kita masukin dulu. Iya. Wow. Nanti kita aduk-aduk dulu nih biar rata. Nah, gue itu biasa kalau buat sandwich itu biasa minyaknya nggak terlalu kebanyakan. Setelah udah rata, kita masukin pertama rotinya dulu nih. Kita bakar rotinya dulu. Nah, buat rotinya biasa gue tuh nggak terlalu lama, biasa cairnya itu untuk manasin aja. Nah, tuh kan udah secepat itu tuh. Sini lagi nih apinya. Rotinya udah. Setelah itu kita bakal masukin beefnya. Nah, gue ini pakai beefnya belinya tadi di supermarket terdekat. Nah, kita tambahin ininya lagi sedikit. Sambil kita menunggu beefnya matang, kita akan bacain Q&A dari teman-teman di Instagram. Nah, sekarang gue bakalan ngebacain Q&A. Ini yang pertama dari @syahrul_cl. Kak Ivan, gimana sih bedain suka sama penasaran? Nah, untuk bedain suka sama penasaran, menurut gue kalau misalnya penasaran itu ya mungkin lu hanya pengen tahu apa mungkin dailynya, ataukah mungkin apa warna kesukaannya, ataukah mungkin kamu hanya pengen tahu dia itu kayaknya kriteria seperti apa gitu kan. Nah, kalau suka itu kayaknya lebih spesifik lagi deh, karena ibaratnya kayak lu udah bener-bener into sama heart feeling gitu kan. Jadi buat kalian yang memang benar-benar susah bedain mana penasaran mana suka, ya kalau menurut gue itu sih, kalau misalnya penasaran ya lu mungkin hanya basic-basic aja tuh pengen tahu. Tapi kalau misalnya benar-benar suka, biasa ada beberapa persen masuk perasaan kayak rasa ingin memiliki. Nah, kayak gitu nih. Terus yang kedua, nih ada dari @Deanisa. Kenapa cewek insecure-nya gede banget ya? Nah, nggak tahu juga kenapa insecure-nya cewek gede banget. Mungkin kalau misalnya cewek insecure-nya gede karena mungkin rasa percaya dirinya itu emang benar-benar selalu dikebelakangin gitu loh. Jadi ibaratnya kayak contoh, ini menurut pandangan gue ya sebagai cowok ya, mungkin kayak ibaratnya kayak baru mau keluar, ini harus touch up dulu lah. Atau ibaratnya kalau misalnya pengen ke suatu tempat, sampai sedetail pilih baju pun itu harus spesifikasi gitu loh.
Jadi kalau menurut gue ya wajar juga sih sebenarnya, karena tapi kalau misalnya bener-bener taunya kenapa cewek bisa insecure ya nggak tahu, karena kan gue cowok. Nah setelah itu gue bisa pakai beefnya cuma satu doang. Kita geser dulu. Buat pertanyaan selanjutnya dari Ed Ahmad Andri, kenapa Summertime bubar? Yang nggak tahu juga, itu pertanyaannya kayaknya pertanyaan buat lu gitu kan. Ya kenapa bubar? Kayaknya Summertime kemarin banyak banget kesibukan, akhirnya personilnya kayak mulai dari pemain gitarnya si Royce, terus Andri juga mulai sibuk dengan pekerjaannya, terus Sofen juga mulai sibuk dengan recordnya. Nah kayaknya dengannya ada kesibukan seperti itu, kayaknya kita putuskan untuk kayaknya rehat sejenak. Kalau berhenti ya nggak tahu, kalau bubar juga nggak tahu ya. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Komang Widianti, sudah makan? Ya ini baru mau makan. Nah selanjutnya pertanyaan dari, kita sambil dinginin dulu ya beefnya ya, Ed Mas Leo Pradana, bagaimana pengaruh lockdown terhadap hubungan debitur dengan debt collector? Ini nih yang membuat kita semua pusing gitu kan. Karena buat beberapa mungkin kalau misalnya pekerja swasta atau kayaknya pekerja instansi pemerintahan, kayaknya mungkin ada kebijakan kayak work from home, tapi invoice-nya tetap masuk setiap bulan gitu kan. Tapi buat kalian semua yang freelancer seperti ya, gue juga salah satunya freelancer gitu kan. Nah, kalau buat masukan gue sih, hubungan antara debitur sama debt collector, ya alhamdulillah baik-baik aja, tetap membayar, tetap membayar juga. Tapi apa ya? Nah itu tuh ibaratnya buat kalian semua yang freelancer, kayaknya penting banget spend duit itu untuk benar-benar nabung. Jadi nabungnya untuk apa? Bukan hanya benar-benar untuk masa depan, tapi kita nggak tahu nih besok-besok. Nah seperti kata orang tua dulu, besok-besok kita nggak tahu akan terjadi apakah, mungkin sakit kah, ataukah mungkin seperti sekarang benar-benar udah 9 hari benar-benar kita dilarang keluar, dilarang kerja, dilarang ada keramaian, yang benar-benar harus tetap stay di rumah dengan adanya virus ini. Apalagi kalau misalnya kayak gue yang kerjaan gue itu benar-benar melibatkan banyak orang, ya pasti nggak ada kerjaan gitu kan. Nah gue ini paling doyan nih biasa nih kalau urusan mayones nih. Nah biasa gue tuh, biasa kan lu dapat tuh kalau misalnya kayak roti isi yang berisi hanya tengahnya gitu kan. Nah gue itu biasa kalau bikin roti isi atau sandwich atau burger, nah gue itu biasa naruh mayonesnya atau sausnya itu bisa sampai ke samping rotinya. Nah kayak gini nih, jadi ibaratnya makannya tuh nyaman gitu kan. Selanjutnya, nah sekarang kita masukin kejunya. Ini nih, satu di sini patah. Nah kayak gitu tuh. Gue sangat suka namanya mayones, sedikit aja nih karena di atasnya kan. Nah tuh, gue langsung masukin aja telurnya nih. Nah tuh, setelah telurnya udah masuk, nah gue udah siapin selada sama tomat untuk masukin di sandwichnya. Gue biasanya pakai banyak sih. Nah tapi kali ini gue masukin dulu, terus nanti tomatnya nyusul. Oke deh. Selanjutnya tinggal dimasukin saus sambal. Nah, tapi sebelum itu kita bacain lagi nih. Kita bacain dulu @VVG_Nandi. Tips cari makan di Kendari. Aku kok bosen ya, itu aja pilihannya. Ya kalau makan biasa gue tergantung lagi makannya apa. Kalau makan mie biasa gue tuh kan suka banget sama mie kering tuh. Biasa gue makan mie kering di dekat pasar buah. Itu ada mie kering mie beo, itu enak banget. Nah kalau misalnya kayak nasi goreng atau seafood-seafoodan, gue tuh biasa ada rumah makan di bagian Anunohu, gue lupa namanya apa, tapi enak banget di situ. Tapi kalau misalnya lebih tepatnya lagi, kalau misalnya mau lebih enak makannya, harus bareng gue dong ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk di season Q&A hari ini, apa lagi ya nih? Kak, kalau aku jadi awan, kakak mau jadi apa? Jadi apa tuh? Kalau dia jadi awan, kita jadi apa tuh? Apa?
Oke. Kalau misalnya kamu jadi awan, ini dari Gilia Jasin. Kalau misalnya kamu jadi awan, aku jadi apa ya? Jadi tanaman aja, biar bisa saling simbiosis mutualisme. Yoi kan? Yoi. Nah, oke deh. Kayaknya kita tutup dulu. Selanjutnya, yang terakhir untuk finishing untuk hari ini, kita akan kasih saus sambal. Ini kita karena kita nggak sponsor ya. Tuh. Nah, jadi deh. Hanya sesimpel ini aja buat kalian semua, mungkin yang gabut. Nah, ini nih buat kalian semua, mungkin yang benar-benar kayak ibaratnya sebelum adanya virus corona ini atau COVID-19 ini, mungkin aktivitasnya hanya gitu doang. Nah, menurut gue dengan adanya benar-benar kita dikasih beri waktu, spend waktu yang sangat banyak di rumah dan benar-benar di rumah, kayaknya kalian harus ngelakuin aktivitas tambahan. Kayaknya kalau misalnya kayak kemarin, kayaknya hanya order makanan via ojek online, kayaknya kalian harus belajar bikin juga deh. Terus kalau ibaratnya kayak nonton film genrenya hanya horor, mungkin bisa ganti di genre lain. Nah, pokoknya banyak banget hal yang bisa lo buat di rumah. Selama lo di rumah, lo bisa produktif dan lo juga masih bisa berkarya di rumah. Selagi lo masih di rumah aja, lo jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan juga tetap waspada dengan adanya virus corona ini atau COVID-19 ini. Buat kalian semua, inilah sandwich ala Mafan, masak sama Ivan. Yoi ya. Kayaknya gitu aja dulu buat sharing sessionnya untuk biar kita makin produktif. Buat kalian semua tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang positif dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan yang penting. Bye.